Kerajaan Samudra Pasai muncul pada sekitar abad 13. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu yang kemudian berganti nama menjadi Malik As-Saleh setelah beliau menjadi raja di Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malikus Saleh merupakan seorang musafir dari Arab yang kemudian menjadi raja di Pasai. Kerajaan Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Sultan Malik As-Saleh berkuasa lebih kurang 29 tahun, mulai tahun 1297 sampai tahun 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak. Adanya Samudra Pasai ini diperkuat oleh catatan Ibnu Batutah, sejarawan dari Maroko, yang pernah berkunjung di Kerajaan Samudra Pasai. Kronik dari orang-orang Cina pun membuktikan hal ini. Menurut Ibnu Batutah, Samudra Pasai merupakan pusat studi Islam di Nusantara. Ia berkunjung ke kerajaan ini pada tahun 1345 sampai tahun 1346. Ibnu Batutah menyebutnya sebagai ejaannya untuk nama Samudra, yang kemudian menjadi Sumatera. Ketika singgah di pelabuhan Pasai, Batutah dijemput oleh laksamana muda dari Pasai bernama Bohrus. Lalu laksamana tersebut memberitakan kedatangan Ibnu Batutah kepada raja. Ia diundang ke istana dan bertemu dengan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, cucu Malik As-Saleh. Ibnu Batutah singgah di Samudra Pasai selama 15 hari. Beliau dari Delhi, India untuk melanjutkan pelayarannya ke Cina. Sultan Pasai ini diberitakan melakukan hubungan dengan Sultan Mahmud di Delhi dan Kesultanan Utsmani Ottoman. Diberitakan pula bahwa terdapat pegawai yang berasal dari Isfahan, Kerajaan Safawi, yang mengabdi di Istana Pasai. Oleh karena itu, karya sastra dari Persia begitu populer di Samudra Pasai ini. Untuk selanjutnya, bentuk sastra Persia ini berpengaruh terhadap bentuk kesusastraan Melayu di kemudian hari. Berdasarkan catatan Batutah, Islam telah ada di Samudra Pasai sejak seabad yang lalu, jadi sekitar abad ke-12 Masehi. Raja dan rakyat Samudra Pasai mengikuti agama Islam yang bermazhab Syafi'i. Setelah setahun di Pasai, Batutah segera melanjutkan pelayarannya ke Cina, dan kembali ke Samudra Pasai lagi pada tahun 1347 Masehi. Pemerintahan Sultan Malik As-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Malik Az-Zahir dari perkawinannya dengan putri Raja Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Sultan Malik Az-Zahir merupakan sultan yang menciptakan mata uang koin emas pertama di Nusantara. Seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Kemudian sekitar tahun 1326 ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Selanjutnya pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir putra Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, datang serangan dari kerajaan Majapahit antara tahun 1345 dan 1350 dan menyebabkan Sultan Pasai terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Penyerangan dari kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Beberapa lama kemudian Gajah Mada dibunuh dengan cara dipotong kepalanya oleh seorang perwira kerajaan Aceh yang bernama Hanamano di kerajaan Tamiang, Aceh Tening sekarang. Kesultanan Pasai kembali bangkit di bawah pimpinan Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir tahun 1383 dan memerintah sampai tahun 1405. Dalam kronik Cina ia juga dikenal dengan nama Tainuli Apitingki. Disebutkan ia tewas oleh Raja Nakur. Selanjutnya pemerintahan Kesultanan Pasai dilanjutkan oleh istrinya Sultanah Nahrisyah. Armada Cheng Ho yang memimpin sekitar 208 kapal mengunjungi Pasai berturut-turut dalam tahun 1405, 1408 dan 1412. Berdasarkan laporan perjalanan Cheng Ho yang dicatat oleh pembantunya seperti Man Huan dan Fei Xin. Secara geografis Kesultanan Pasai dideskripsikan memiliki batas wilayah dengan pegunungan tinggi di sebelah selatan dan timur, serta jika terus ke arah timur berbatasan dengan Kerajaan Aru, sebelah utara dengan laut, sebelah barat berbatasan dengan dua kerajaan, Nakur dan Lidi. Sedangkan jika terus ke arah barat berjumpa dengan Kerajaan Lamuri yang disebutkan waktu itu berjarak 3 hari 3 malam dari Pasai.
Dalam kunjungan tersebut Cheng Ho juga menyampaikan hadiah dari Kaisar Cina, lonceng cakra donya. Sekitar tahun 1434 Sultan Pasai mengirim saudaranya yang dikenal dengan nama Hali Zihan, namun wafat di Beijing. Kaisar Xuande dari dinasti Ming mengutus Wang Jinghong ke Pasai untuk menyampaikan berita tersebut. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Beberapa ahli sejarawan menceritakan bahwa Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Malaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Pada abad ke-16, bangsa Portugis memasuki perairan Selat Malaka untuk menguasai Samudera Pasai pada tahun 1521 hingga tahun 1541. Selanjutnya wilayah Samudera Pasai menjadi kekuasaan Kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Waktu itu yang menjadi raja di Aceh adalah Sultan Ali Mugayat Syah. Sultan Ali Mugayat Syah juga dikenal sebagai raja yang mempersatukan kerajaan-kerajaan Aceh.